Assalamualaikum, hai, jumpa kembali di channel Al Burmans. Kesempatan ini kita akan membuat kolam koi dengan memanfaatkan perkarangan pinggir rumah. Di sini luas lebarnya lebih kurang 1,5 meter dan bisa kita buat lebih kurang 4 meter panjangnya. Dari 4 meter itu disarankan untuk dibuat sepertiga sampai seperempat dari panjang tersebut adalah media penyaringan atau chamber dalam istilah kolam yang akan kita buat nanti. Sepertiga sampai seperempat kolam tersebut kita bagi menjadi 4 kembali. Bagian pertama atau chamber pertama akan kita buat sebagai chamber mekanik. Bagian kedua, chamber kedua itu semi mekanik, dan chamber ketiga atau bagian ketiga adalah chamber biologis yang akan mengurai kotoran-kotoran yang masih masuk sampai ke chamber ketiga menjadi air yang kaya oksigen atau tanpa ada kotoran yang ada, dan masuk ke chamber keempat akan dialirkan kembali melalui waterfall lewat mesin ke kolam. Dan setiap saatnya koi kita akan mendapatkan air bersih, suplai air bersih. Silakan saksikan video ini sampai selesai, jangan luput dari pandangan Anda. Cermati apa yang akan kita gunakan setiap bagian chambernya nanti, material dan jenisnya, dan cara penggunaannya dan peletakannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk kelanjutan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam koi sehat selalu. Baik, setelah kita ukur bagian yang akan dijadikan chamber, sepertiga sampai seperempat dari bagian kolam, kemudian kita bagi kembali seperti di lapangan terlihat bahwa ada 4 bagian. Chamber 1 itu langsung dari dasar kolam, bottom drain itu yang tertutup, dan pipa yang terlihat itu untuk skimmernya. Kita buat 2 skimmer di ujung dan di pojokan. Nanti yang skimmer ini akan menyedot kotoran dari permukaan, sedangkan bottom drainnya nanti yang tertutup itu oleh dop itu adalah untuk menyedot kotoran-kotoran yang terendap di bawah. Jadi ada 2 bagian yang akan masuk ke chamber 1, dari bottom drain atau dari bawah, dan dari skimmer atau dari atas. Dan kemudian terlihat juga itu ada pipa setengah in yang ada di permukaan itu adalah untuk pipa aerator yang akan mengalirkan nanti dari mesin aerator untuk bagian-bagian yang tersembunyi yang memang butuh suplai dari oksigen. Sistem filtrasi air kolam mempunyai peranan vital dalam memelihara koi. Filter merupakan jantung dari ekosistem air kolam yang mendukung kehidupan dan perkembangan koi. Sebaik apapun kolam, jika sistem filternya tidak bekerja optimal, tidak akan menghasilkan koi yang berkualitas. Atau sebaliknya, kualitas koi akan turun akibat jeleknya kualitas air kolam karena tidak berfungsinya filter. Filter pada kolam koi berperan untuk tersedianya air yang sehat untuk koi. Dampak yang diakibatkan karena jeleknya air karena filter tidak berfungsi optimal bervariasi mulai dari perubahan warna menjadi pudar, tubuh ikan yang tidak berkembang, kurus atau kuntet, muncul penyakit akibat parasit dan jamur, sampai dengan kematian mendadak yang sudah pasti sangat merugikan. Karena pentingnya filter atau chamber ini, maka kita utamakan pembahasannya tentang filter. Secara fungsi, filter atau chamber kolam dapat dibagi beberapa jenis, yang pada umumnya diletakkan pada chamber atau bak terpisah antara lain. Pertama adalah filter mekanis. Fungsi menyaring partikel-partikel padat seperti kotoran ikan, sisa pakan, dan lain-lain. Medianya bisa berupa screen atau saringan, jeb mat atau mat, atau spong, atau sikat atau brush. Kemudian yang kedua adalah filter biologis. Filter biologis ini berfungsi mengurai zat amonia NH3 yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan yang berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan menjadi nitrat atau NO3 yang tidak berbahaya dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman air. Medianya itu bisa berupa biobal, bioring, susunan jet mat, batu apung, larva rock, dan lainnya yang memiliki bidang permukaan luas sebagai
tempat hidup bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses penguraian. Kemudian ada juga yang menggunakan filter kimia. Fungsinya menyaring materi yang tidak bisa disaring secara mekanis dan biologis. Medianya dapat menggunakan satu atau lebih media di bawah ini. Misalnya batu zeolit, mengikat nitrit yang masih tersisa. Kedua, karbon aktif, menyerap bau atau warna fungsinya. Ketiga, ada juga yang menggunakan kulit kerang atau kerang jahe sebagai pH buffer atau pengontrol pH. Kemudian banyak juga teman-teman pencinta koi menggunakan filter khusus. Fungsinya filter khusus ini diperuntukkan untuk menyaring material atau senyawa tertentu. Contohnya filter UV, ultraviolet untuk menjernihkan dan sterilisasi air. Ini berfungsi juga untuk membunuh alga-alga yang ada di air supaya air tetap jernih. Dari berbagai filter di atas, filter biologis mempunyai peran terpenting. 95% keberhasilan sistem filtrasi kolam ditentukan oleh efektivitas filter biologis. Sehingga filter biologis memiliki volume chamber lebih besar dan chamber filter dari chamber filter lainnya. Pada prakteknya, masing-masing chamber disusun dalam satu arah aliran air, rule of thumb. Untuk dimensi chamber filter kolam adalah minimum 30% dari volume kolam dan minimal 50% dari total volume chamber filter adalah chamber filter biologis. Prinsipnya semakin besar volume chamber filter semakin baik. Pemasangan pipa antara kolam dan chamber harus tepat dan dipastikan punya sisi kemiringan. Pertama, dari kolam itu air akan masuk melalui bottom drain atau dari saluran bawah, bikin permukaan dasar kolam cekungan. Pada titik cekungan terendah itu diletakkan pipa bottom drain yang akan menyedot semua kotoran dari bawah. Kemudian ada juga skimmer, itu diletakkan di pojokan-pojokan yang nanti akan terkumpul kotoran atau busa atau apapun yang ada di permukaan yang akan disedot di lewat permukaan air. Kedua, pipa ini hendaknya ada kemiringan masuk ke chamber 1. Di antara chamber yang satu ke chamber yang lain juga harus pemasangan tepat, di mana dibuat lubang antara kolam satu dengan yang lain di bagian dindingnya, dan nanti air akan masuk dari chamber pertama ke chamber kedua itu dari permukaan atas chamber pertama ke bawah chamber kedua, sehingga akan tersaring kembali di chamber kedua. Begitu juga saringan mekanik di chamber kedua akan menyaring kotoran-kotoran yang masuk lewat bawah chamber tadi ke atas, tersaring dengan aliran air. Kemudian aliran air dari chamber kedua masuk dari atas ke bawah chamber ketiga. Begitu selanjutnya. Sehingga ini tidak ada tekanan air hanya mengalir dari satu chamber ke chamber yang lain berdasarkan kerendahan atau kemiringan, karena air mengalir ke daerah yang lebih rendah. Sehingga pipa yang satu dengan yang lain di antara chamber itu harus diselisihkan tingginya minimal 5-10 cm. Misalnya chamber pertama itu ada 1 meter, maka di chamber kedua untuk masuk ke chamber ketiganya harus diselisihkan 10 cm, 5-10 cm. Kemudian chamber ketiganya ke chamber keempat diselisihkan juga 10 cm. Sehingga ada kemiringan, air nanti mengalir dengan sendirinya tanpa ada tekanan. Sehingga kotoran-kotoran yang ada akan tersaring secara otomatis karena ada jet mat, ada jaring nelayan yang akan kita pasang pada chamber 1 dan chamber kedua. Kemudian chamber biologisnya akan kita pasang biobal. Sudah terlihat di kolam kita air sudah penuh karena malam tadi hujan. Lumayan sekaligus untuk pembersihan kolam dari bekas-bekas semen dan bahan kimia dari cat supaya cepat netralisir. Nah, ini terlihat ada skimmer, dan kemudian ini adalah pipa kontrol yang ditutup dop dan di lubang-lubang itu apabila air
melimpah, dia akan langsung terbuang secara otomatis. Dan apabila diangkat, ini nggak dilem di bawahnya, L-nya itu, dia akan menguras chamber 1 dan partikel-partikel kotoran yang terendap tadi akan hanyut keluar exit water. Dan ini ada 2 pipa, ini adalah pipa penghubung antara chamber 1 dan chamber kedua. Nanti setelah disaring, air akan naik ke atas, air yang di atas tersebut masuk ke bagian bawah chamber kedua. Ini juga penghubung chamber kedua dan chamber ketiga. Jadi air masuk dari permukaan atas chambernya masuk ke chamber berikutnya. Kalau ini adalah sama fungsinya dengan sebagai pipa kontrol juga. Di bagian bawah itu sudah saya jelaskan tadi, ada penyekat atau pembatas material yang akan kita susun. Semakin banyak materialnya, maka boleh selebar apa kita inginkan. Apabila sedikit, lebih baik permukaan bagian atas adalah material penyaring, bagian bawahnya biar aja areal kosong, air yang akan mengendapkan material kotoran yang masih terangkut oleh air dari chamber 1, 2, dan 3. Ini yang harus menjadi perhatian juga. Tadi sudah dijelaskan juga ada ketinggian dan kemiringan antara pipa dari yang satu chamber ke chamber yang lain minimal 5-10 cm dari masing-masing chamber. Dan itu terlihat chamber keempat ada mesin yang sudah terpasang yang akan mendistribusikan air bersih dari chamber keempat. Dari chamber keempat ke seluruh kolam sebagai suplai air bersih. Ini ada skema 1. Terus itu di dalam ada untuk aerator. Ini skema 2. Itu ada bottom drain, terlihat bottom drainnya dilobangin sampai tempat kotoran. Itu juga untuk aerator nantinya. Nah, nanti aeratornya akan dipasang di sana. Ada 3 titik aerator yang akan dibuat, juga ada aerator ditutup dengan dop. Nah, kemudian dari bottom drain ini, titik terendahnya kolam akan mengalir kotoran air yang membawa kotoran ke chamber pertama. Ini adalah untuk pembuangan, saluran pembuang apabila terlimpah airnya akan masuk. Dan untuk menguras chamber pertama, ini cukup ditarik dan dia akan terbuang keluar. Kemudian kasih pembatas untuk tempat jet mat nantinya. Perkirakan setinggi apa mau jet mat yang akan kita susun di sini. Kalau mau 1 meter atau setengah meter atau 75 cm. Kalau di sini saya perkirakan saya cukup untuk 75 cm saja. Sehingga saya buat kerang-kerang yang seperti ini. Nanti akan letakkan jet mat di sini. Di bawahnya biarlah ruang terbuka, air akan mengendap di sana. Endapannya nanti kita secara periodik akan angkat ini, akan keluar. Kemudian air yang masuk dari bawah akan tersaring oleh jet mat, kotorannya tertinggal di bawah, air bersih akan masuk ke 2 pipa ini yang menyambungkan ke chamber kedua, masuk lewat bawah, masuk dari atas lewat bawah ke chamber kedua, masuk ke sini. Ini adalah untuk pembuangan kotoran yang tersisa di bagian bawah, nantinya dibuka akan keluar. Dan ini air yang masuk dari bawah tadi akan disaring melalui penyaring kedua, chamber kedua, yaitu jaring nelayan, akan disusun rapi di sini. Kemudian air yang bersih akan masuk ke pipa paralon 2 ini lewat atas masuknya, kemudian ke chamber ketiga di bawah bagian chamber ketiga. Begitu selanjutnya, chamber ketiga ini akan kita buat chamber biologis, tempat mikrobiotik yang akan mengurai nitrat, mengurai CO2, kotoran menjadi air yang bersih yang kaya akan oksigen. Ini juga nanti setelah disusun biobal olof yang akan kita susun dengan karung-karung kecil dari Paranet. Nanti di sana disusun rapi, tertutup, tempat mikrobiotik. Ini lebih dalam saya buat ada 1 meter karena ini satu-satunya tempat chamber biologis. Chamber mekanik ada 2, chamber 1 jet mat isinya, chamber kedua
itu nanti jaring nelayan, dan chamber ketiga chamber biologis. Hasilnya isinya adalah biobal golov yang sebagai media tempat tinggalnya atau tempat hidupnya mikrobiotiknya nanti. Nah, air yang bersih tersaring dari bawah ke atas masuk ke dua pipa ini ke chamber keempat. Chamber keempat ini kosong, isinya hanya mesin dan UP nantinya. UP-nya belum dibeli. Mesin letakkan di tengah-tengah ketinggian supaya ada media juga di bawahnya nanti untuk mengendap kembali sisa-sisa dari penyaringan. Mungkin masih ada endapan-endapannya, dia akan mengendap di sana, tidak akan tersedot oleh mesin apabila ada ruang kosong di bawahnya. Kemudian mesin akan menarik air terus ke waterfall nantinya. Waterfall akan memberikan air yang bersih kembali ke kolam. Semoga kolamnya sehat. Amin. Nah, terlihat di gambar itu sudah ada bahan material yang akan kita gunakan sebagai media pengisi chamber 1, 2, dan 3. Kalau ini adalah kiriman via online, saya pesan sebagai material untuk filter biologis, yaitu biobal. Yaitu biologis ini bisa menggunakan biobal seperti di gambar, ada juga dia bioring atau batu apung. Kalau teman-teman di sekitar wilayah banyak batu apung atau laparok dan lain-lain yang bisa memiliki bidang permukaan luas sebagai tempat hidup bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses penguraian. Fungsinya nanti biobal ini adalah untuk mengurai zat amonia NH3 yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan yang berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan, akan diurai menjadi nitrat atau NO3 yang tidak berbahaya dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman air yang akan menyuplai oksigen di dalam air nantinya. Kemudian terlihat juga di gambar video itu ada satu karung yang isinya adalah jaring nelayan yang sudah dibungkus juga melalui jaring. Supaya kenapa dibungkus? Supaya lebih gampang membersihkan material chambernya pada saat pengurasan kita secara periodik nanti. Fungsinya nanti sama dengan JEPMET, yaitu menyaring partikel-partikel padat seperti kotoran ikan, sisa pakan, dan lain-lain. Nah, media ini banyak digunakan seperti saringan, JEPMET, atau spong, dan sikat plus. Dalam hal ini saya akan menggunakan jaring nelayan salah satunya. Nah, di gambar video sudah nampak juga itu ada JEPMET atau MET dengan ukuran 1 meter kali 2 meter. Kita ukur bagian chamber yang akan kita pasang JEPMET, panjang dan lebarnya, sesuaikan pada bagiannya. Kita ukur secermat mungkin supaya tidak ada bagian atau celah bagi air untuk mengangkut kotoran atau partikel-partikel sisa makanan dan kotoran dari ikan nanti. Bagian yang harus dilobangin dikasih lobang dan serapat mungkin nanti dapat digunakan supaya material-material atau partikel-partikel kecil dari kotoran ikan nanti, koi nanti dapat tersaring dengan sempurna. Ini nanti JEPMET akan kita gunakan sebagai filter mekanis chamber pertama yang fungsinya masih sama tadi seperti kita jelaskan, menyaring partikel-partikel padat seperti kotoran ikan dan sisa pakan dan lain-lain. Baik, setelah material chamber selesai kita siapkan, langsung kepada pemasangan di setiap chambernya. Chamber 1 ini karena ketinggiannya chamber kita 1 meter lebih, saya masih menggunakan jaring nelayan sebagai media awalnya di atas JEPMET, karena fungsi jaring nelayan sama JEPMET ini masih sama, adalah menyaring partikel-partikel padat dari kotoran atau bekas kotoran dan sisa-sisa pakan. Saya gunakan kebetulan masih ada jaring nelayan yang berlebih. Di bagian bawahnya saya susun rapi dan saya tutupin celah-celah yang bisa air membawa partikel-partikel padat tersebut.
serapi mungkin, setutup-tutup mungkin supaya dapat efektif penyaringannya. Kemudian di atasnya disusun jepnet satu persatu, sisanya masih ada celah, tetap kita upayakan serapi mungkin untuk menghindari adanya celah-celah dari jepnet yang bisa dibawa air, partikel-partikel nanti masih bisa dibawa air. Bagian pipa kita lubangin sedikit supaya lebih padat, lebih rapat, dan itu adalah bak kontrol atau pipa kontrol yang suatu saat kita pengurasan secara periodik bisa diangkat. Yang pipa 2 ini adalah pipa penghubung air yang bersih yang sudah disaring di bagian atas masuk ke bagian chamber berikutnya, ke bawah chambernya yang kedua. Jadi masuk dari atas chamber pertama masuknya, kemudian munculnya nanti di bagian bawah chamber. Jadi nanti tetap penyaringan dilakukan per chambernya yang mekanik ini. Filter mekanis ini berfungsi menyaring partikel-partikel, dan ini perannya sangat penting. Apabila banyak celah yang terbuka, ya kemungkinan airnya juga ikut membawa partikel-partikel kotoran ikan nantinya. Maka harus secermat mungkin, semakin rapat semakin baik, intinya seperti itu, supaya partikel-partikel kotoran nanti dia berada di bagian bawah ruang air saja, di bagian bawah chamber itu. Dan secara periodik nanti kita angkat pipa kontrolnya, karena pipa kontrol itu di bagian L-nya itu nggak kita lem, untuk menguras atau membersihkan endapan-endapan kotoran yang terjadi di bawah jepet kita ini. Kita masuk penyusunan material pada chamber kedua. Chamber kedua ini kita menggunakan pool dari jaring nelayan yang sudah dibungkus seperti bantal. Ini diutamakan atau dibungkus seperti ini supaya lebih gampang kita dalam pembersihan nantinya. Apabila tidak dibungkus seperti bantal ini, sulit untuk membersihkan nanti pada saat secara periodik kita pengurasan. Disusun dengan rapi satu persatu, serapat mungkin, supaya partikel-partikel kotoran ikan maupun sisa pakan yang masih terbawa dari chamber 1 melewati aliran airnya, kemungkinan masih banyak yang terbawa ke chamber kedua ini, dapat tersaring dan dia akan mengumpul, mengendap di bagian bawah tadi, yang kan ada pembatasnya tadi di bagian bawah. Serapat mungkin kita lakukan supaya dapat antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masih ada celah yang di antara dinding dengan jaring nelayan atau di bagian pipa-pipa yang masih ada celah, kemungkinan air bisa masuk membawa partikel-partikel kotoran, kita gunakan spons atau busa untuk menutupi celah-celah tersebut. Gunakan media-media lain yang bisa menutup aliran air bisa membawa partikel kotoran nantinya. Gunakan seefektif mungkin dan secermat mungkin supaya tidak ada lagi air bisa membawa kotoran atau partikel dari kotoran-kotoran koi nantinya. Semakin rapat semakin baik, itu pada intinya. Ini kita sampai pada chamber ketiga, chamber biologis. Chamber biologis ini kita menggunakan biobal. Susun sebanyak mungkin semampunya kita, dan juga upayakan tutup semua celah yang bisa air masuk membawa material. Filter biologis ini yang fungsinya sangat dominan, yang akan mengurai zat amonia NH3 menjadi nitrat atau NO3 yang tidak berbahaya dan memanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman air. Banyak teman-teman juga menggunakan media-media lain yang fungsinya sebagai filter kimia.
Bisa juga ditambahkan di sini seperti misalnya batu zeolit yang dapat mengikat nitrit yang masih tersisa, kemudian karbon aktif menyerap bau dan warna, kulit kerang atau kerang jahe sebagai buffer pH. Ini terlihat di gambar ada chamber keempat, dan itu adalah isinya adalah mesin air, dan kita bisa gunakan filter khusus juga di situ. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan lampu UV, filter UV ultraviolet untuk menjernihkan dan sterilisasi air. UV ini selain itu berfungsi juga membunuh alga, yang kebanyakan alga ini akan membuat air kita menjadi keruh. Inilah material-material dan cara pemanfaatan material tersebut dan fungsinya. Semoga dapat menjadi petunjuk, atau dalam pemahaman ini kita dapat mereplikasikannya kepada rencana pembuatan kolam kita masing-masing. Nah, ini terlihat mesin air di dalam yang kita gunakan untuk menyuplai air bersih ke dalam kolam. Nah, nanti akan kita pasang juga UV di sini untuk menjernihkan dan sterilisasi air. Mesin UV tersebut dia akan membunuh semua alga-alga yang akan berkeruh, dan dari situ nanti akan didistribusikan ke waterfall, dan air akan selalu jernih, dan insya Allah suplai air bersih ini akan membuat kolam kita selalu bersih dan koi selalu sehat. Nah, baik, ini terlihat bahwa seluruh chamber dan kolam kita sudah terisi air penuh. Kita gunakan sebagai media pembersihan dulu. Air nanti akan kita kuras setiap harinya, minimal 3 hari, untuk membuang kotoran-kotoran maupun zat kimia yang masih ada di material-material yang kita gunakan. Tetapi tetap hidupkan pompanya untuk memfungsikan filter-filter atau material-material yang telah kita susun di chamber ini. Ini sudah berjalan, karena airnya full maka tidak terlihat aliran air secara mengalir dari pipa yang satu ke pipa yang lain. Nah, itu karena kondisinya full. Kalau saat dia berkurang akan terlihat nanti air akan mengalir dari pipa dari chamber pertama ke chamber kedua, kemudian chamber kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kita lakukan penutupan di chamber untuk menghindari adanya sarang nyamuk, dan menghindari juga material-material yang akan masuk ke dalam chamber yang akan mengurangi sterilisasi dari air kita. Di sini saya menggunakan tutup 2 lapis, karena lapis pertama itu adalah papan sebagai penahan, apabila diinjak dia tidak akan patah. Kemudian lapis kedua, karena ini motif saya ada batu, saya gunakan juga batu supaya lebih eksotik kolam kita dan terlihat lebih menawan. Ini kita harapkan dikontrol secara periodik. Apabila air yang di waterfallnya sudah sedikit, kemungkinan kotoran-kotoran yang menempel di masing-masing filter tersebut sudah terlalu banyak, sehingga mengurangi suplai airnya, yang nanti kedepannya akan kekurangan suplai di chamber terakhir, akhirnya bahwa air yang tersuplai yang disedot oleh mesin di chamber keempat itu akan berkurang, sehingga perlu pengontrolan secara periodik. Baik, demikianlah akhir dari video kita bagaimana pembuatan filter atau penyaringan untuk kolam koi. Sebagai resume, pertama bahwa semakin besar media filter itu semakin baik. Usahakan atau upayakan 1/3 sampai 1/4 dari luas kolam itu adalah media penyaringan. Bisa dibagi menjadi 4, yaitu filter mekanis, filter biologis, filter kimia, dan filter khusus. Telah kita jelaskan satu persatu. Semoga bermanfaat dan sebagai referensi bagi kita sebagai pemula pecinta koi. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk kelanjutan video selanjutnya. Dan utamakan pemanfaatan air. Air itu adalah kualitas air itu sangat menentukan keberlangsungan koi. Gunakan air yang sudah diendapkan atau air yang pH-nya normal setidaknya.
Salam koi sehat selalu, semoga sukses selalu. Amin.